Halo, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Podvin, Podcast COVID-19. Mau bahas apa sih? Nah, di episode kedua Podvin kali ini, bakal ditemenin sama aku, Ayudhya Febrintiara, perwakilan dari KKNDR UIN Sunan Ampel Surabaya, Podvin, yang akan menjadi host di Podvin episode 2 kali ini. Dengan judul, Mental Health is Priority, mengenal pentingnya kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Nah, di video kali ini kita tuh ambil judul mengenai dampak kesehatan mental di masa pandemi karena banyak sekali dampak dari gangguan kesehatan mental yang terjadi karena adanya pandemi COVID-19 ini. Bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, oleh faktor kesepian mungkin di rumah saja, atau mungkin karena kecemasan dengan media-media yang selalu menginformasikan mengenai bahaya dari pandemi COVID-19 itu sendiri. Oh iya, di podcast kali ini aku akan terhubung dengan salah satu narasumber yang keren, yaitu seorang peer counselor yang akan aku ajak ngobrol seputar kesehatan mental. Nah, dia adalah Kak Rizky Sofyan yang akan terhubung dengan aku untuk membahas apa aja sih gangguan kesehatan mental yang sering menjadi dampak yang dirasakan oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, dan juga penyebab, ciri-ciri, serta bagaimana cara mengatasinya ketika kita mengalami hal tersebut. Oke teman-teman, langsung saja kita terhubung dengan Kak Rizky dan kita sapa bersama ya. Halo Kak Rizky. Hai, halo, selamat malam semuanya. Halo. Selamat malam. Gimana nih kabar Kak Rizky hari ini? Alhamdulillah aku sehat-sehat aja belakangan ini dan nggak ada gejala-gejala apapun, semuanya beres lah, semuanya aman lah. Alhamdulillah diberi kesehatan ya Kak. Keluarga juga sehat ya Kak ya? Iya, sehat-sehat semua keluarga. Alhamdulillah. Oh iya Kak, aktivitas atau kesibukan akhir-akhir ini apa sih Kak selama pandemi COVID-19? Aku sibuk kerja kayak biasanya. Aku sosial media, aku di bagian sosial media akan jadi admin sosial media. Terus aku juga aktif sebagai peer counselor di komunitas kesehatan mental di Jakarta itu secara online. Terus aku juga sesekali nge-host ataupun jadi speaker tentang acara-acara kesehatan mental juga biasanya sih di Discord atau di event-event webinar lainnya gitu. Wih, keren banget ya Kak ya. Berarti sudah banyak beberapa kali jadi speaker atau sharing mengenai kesehatan mental sama teman-teman juga ya Kak di webinar-webinar dan juga podcast yang lain. Mantap sih Kak. Oh iya Kak, kan ini kan kita mau bahas mengenai dampak kesehatan mental ya Kak ya. Apalagi Kakak juga seorang peer counselor yang sering banget menghadapi kasus-kasus seperti ini. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan kita, nggak apa-apa nih ya Kak ya? Ya nggak apa-apa, silakan. Oke, jadi gini Kak, di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kan tentu banyak sekali ya dampak yang terjadi, baik negatif maupun positif terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, salah satunya adalah dampak terhadap kesehatan mental masyarakat. Mau tanya nih Kak, sejauh yang Kakak ketahui, selama masa pandemi COVID-19 berjalan nih, gangguan terhadap kesehatan mental seperti apa sih Kak yang kerap dirasakan oleh masyarakat di masa pandemi COVID-19 seperti ini? Mungkin bisa dijelasin kayak jenis-jenisnya ada apa aja gitu. Untuk gangguan kesehatan mental yang sering dirasakan sama masyarakat ya belakangan ini, baik itu orang dewasa dan juga remaja, itu pertama stres pastinya, karena kan ada perubahan gaya hidup yang signifikan ya, yang biasanya kan bisa keluar rumah bebas, nggak ada batasan sama sekali gitu, maksudnya nggak harus pakai masker, nggak harus jaga jarak 1,5 meter sama orang lain, tapi gara-gara ada perubahan gaya hidup itu ya udah langsung ngerasain stres, harus adaptasi dengan gaya hidup yang baru. Terus juga ada hambatan belajar, di mana kan anak-anak remaja tuh sekolahnya online semua, bahkan anak kuliahan juga. Dan sekolah online itu tantangannya juga nggak enteng ya, karena masalah jaringan juga, habis itu masalah komunikasi sama gurunya. Apalagi kalau mahasiswa tuh mungkin problemnya tuh di deadline kayak terus juga bimbingan sama dosennya kan, cari jadwal. Sementara kalau di kampus kan gampang ketemunya, tapi online tuh harus
neror gitu ya, harus neror dari Ah, WhatsApp ataupun dari pesan-pesan yang lain gitu. Terus juga ada muncul keluhan cemas juga kan. Cemasnya karena ya sampai kapan ini akan terjadi atau berlangsung, kapan beresnya gitu. Terus kalaupun misalkan ada orang-orang yang perlu banget untuk keluar seperti yang bekerja atau keperluan lainnya kayak ke rumah sakit untuk cek kesehatan yang sebelumnya, kan pasti cemas tuh, kayak takut kena COVID lah, atau mungkin muncul ketakutan yang lain kayak ketidakpastian ekonomi juga, banyak yang hilang pekerjaan kan tentunya, jadi banyak yang overthinking juga, itu banyak juga. Terus juga ada lagi kasus-kasus kesepian yang aku sebagai peer counselor tangani gitu, banyak yang biasanya sering main atau yang suka ngobrol sama orang, suka hangout, suka nongkrong, nggak bisa kan PPKM, terus juga PPKM, PSBB ataupun lockdown segala macamnya gitu, ya udah jadi nggak bisa memenuhi kebutuhan sosialnya gitu. Semua orang kan butuh ngobrol, kita nggak bisa bilang ada yang nggak butuh, ada yang nggak. Kalaupun merasa nggak butuh, mungkin kebutuhannya sedikit, nggak sebanyak orang lainnya gitu, tapi tetap butuh ngobrol. Dan itu juga jadi kesepian juga salah satunya. Terus juga mood swing, dimana moodnya nggak teratur, kadang bisa naik turun gitu kan, bisa naik turunnya bisa ekstrim maupun bisa nggak yang ekstrim, kayak ya perubahan mood tuh dari senang terus tiba-tiba sedih, terus tiba-tiba marah ataupun senang lagi gitu. Terus juga ada keluhan somatis juga lainnya. Keluhan somatis itu ketika gejala stres itu kena ke fisik kita, jadi kayak mungkin gara-gara cemas dada sakit kayak ditekan gitu rasanya, atau gara-gara stres sampai sakit kepala, seperti itu. Jadi kayak gejala mental, gejala emosional kenanya ke fisik juga. Itu juga sering banyak dialami sama orang-orang. Kalau kita lihat dari data IPK juga, yang pertama memang hambatan belajar, terus keluhan stres umum, kecemasan, mood swing, sama keluhan somatis. Itu sih yang paling dialami oleh orang-orang belakangan ini gitu. Kalau kita lihat dari data dan juga aku lihat dari fenomena di lapangan pas jadi peer counseloran gitu sih. Ternyata Kira-kira banyak banget ya Kak ya jenis-jenis dari gangguan kesehatan mental yang sering dialami sama masyarakat di tengah pandemi COVID-19 itu ya Kak ya. Ya, Cukup lebih banyak daripada situasi normal biasanya ya. Didukung oleh faktor-faktor itu juga tadi gitu. Bisa jadi lebih banyak pada sebelumnya, atau bisa jadi juga sama mungkin, tapi jenis yang berbeda. Kita nggak bisa bilang juga kan, tapi let's say gara-gara pandemi kayak beneran memberikan dampak yang negatif gitu kepada kesehatan mental masyarakat pada umumnya, karena ya itu tadi banyak yang kena fenomena-fenomena kayak PHK dan juga pembelajaran daring yang ribet juga kan gitu. Mungkin karena banyak kayak adaptasi yang perlu dilakukan gitu ya Kak ya, jadi kayak bisa dibilang kita itu secara nggak langsung kaget, oh kok berubah jadi kayak gini, nggak biasanya gitu. Akhirnya dampaknya kena ke kesehatan mental kita yang terganggu juga gitu ya Kak ya. Tapi cukup parah juga ya Kak mengetahui tentang keluhan somatis yang ternyata berdampak ke fisik juga ya Kak ya. Itu kenapa Kak kok bisa terjadi seperti itu Kak? Jadi memang kalau kita lihat ada psikologi faal ataupun kayak biopsikologi kan gitu. Ketika dari mental ataupun dari emosional itu kenanya geraknya ke neurologikal, ke syaraf gitu. Akhirnya mengaktifkan sensasi-sensasi yang sebelumnya nggak dirasakan atau terhubung gitu. Makanya kita tuh ada orang yang kalau misalkan nervous mules gitu, atau tangannya keringetan gitu betul. Kan. Terus juga memang yang paling umum itu ketika stres jadi sakit kepala gitu. Keluhan somatis itu terjadi ketika kita merasa rasa sakit di fisik itu karena mental, dan itu juga diperkuat ketika kita ke dokter itu nggak ditemukan sesuatu yang salah di fisik kita. Jadi gejala medisnya tuh nggak dari sisi medisnya tuh nggak ada, kayak nggak ada yang aneh atau nggak ada yang salah. Tapi rasa sakit itu beneran kerasa di kepala atau di dada, kayak ya contohnya orang patah hati karena cinta kan gitu, atau broken heart gitu kan, sakitnya kan di dada kan gitu. Mereka nggak ada kayak mereka bisa gambarin kalau rasa sakitnya tuh kayak ada jarum ditusukin ke tengah dada gitu. Tapi kan nggak ada jarumnya kan, tapi rasa sakitnya beneran ada dan kerasa, itu gejala psikosomatis gitu. Banget gitu ya Kak ya. Kayak orang panik juga
Ya kayak orang panik juga bisa sesak napas gitu. Sama. Jadi itu memang bisa banget terjadi gitu. Wow, besar banget ya ternyata dampaknya dari gangguan kesehatan mental itu sendiri. Yap, bener banget. Lalu Kak, membicarakan mengenai penyebab dari dampak kesehatan mental secara umum itu apa aja sih Kak yang membuat seseorang dapat mengalami gangguan seperti itu tadi? Mungkin bisa dijelaskan kayak penyebabnya secara rinci gitu? Kalau penyebab pas kita nggak bisa bilang kayak penyebabnya tunggal gitu kan, satu penyebab utama udah ini doang. Kita nggak bisa lihat kayak gitu. Kalau misalkan dalam hal kesehatan mental ataupun gangguan mental itu penyebabnya pasti ada beberapa macam, tapi ada penyebab paling kuatnya gitu. Tapi yang jelas memang ada penyebab, ada berbagai macam penyebabnya. Tapi untuk pandemik ini terutama penyebabnya dari perubahan gaya hidup yang signifikan itu. Gaya hidupnya baik dari bersosialisasi baik maupun bekerja kan, WFH, terus juga WFH WFO itu beda banget kan gaya komunikasinya. Kalau WFH ya kita komunikasi lewat WhatsApp gitu atau pesan lain atau kayak Zoom meeting kita kayak kali ini gitu. Terus ada juga yang kalau WFO kan kalau misalkan ada perintah ataupun ada sesuatu yang harus dikomunikasikan bisa langsung ngomong gitu. Dan itu juga meminimalisir miskomunikasi lah segala macam kan. Dan aku pribadi tipe yang suka kerja di kantor. Kalau di kantor tuh karena aku di bidangnya kreatif, jadi kayak aku perlu brainstorming ide, aku perlu diskusi sama orang gitu secara langsung. Kalau di kantor bisa asal nyelotok gitu kan. Tapi kalau di rumah asal nyelotok di mana, di WhatsApp kan kayaknya agak merasa bersalah juga kadang-kadang kayak tiba-tiba chat random di grup kantor gitu. Padahal itu kayak mau mancing ide supaya muncul. Itu pertama kayak penyebab perubahan gaya hidup yang signifikan. Terus yang kedua kan kita inget banget tuh awal-awal COVID masuk Indonesia kan banyak informasi yang simpang siur kan, banyak yang hoax di mana-mana, terus juga ada namanya panic buying gitu, tiba-tiba orang pada belanja berkilo-kilo atau berkardus-kardus gitu kan sembako atau buat stok di rumah, terus, hand sanitizer lah segala macam kan gitu. Ini juga yang menyebabkan orang jadi cemas gitu karena informasi yang simpang siur pada saat itu kan memang banyak banget informasi yang bermacam-macam, apalagi ya teknologi, terus website berita pun juga banyak macamnya gitu. Kita kadang suka bingung mau pilih yang mana kan, atau gara-gara ya banyak banget informasi yang masuk kayak data harian, tiap hari orang kena COVID berapa banyak. Itu juga bisa bikin kita jadi lebih cemas kan, karena kita dapat stimulus negatif, istilahnya kan itu kan berita buruk ya. Itu bisa bikin jadi kayak parno, aduh apa jangan-jangan gue berikutnya gitu, apa jangan-jangan nanti aku juga bakalan kena gitu, seperti itu. Terus juga balik lagi kayak beban ekonomi, karena banyaknya banget yang lapangan pekerjaan tutup gara-gara PPKM dan PSBB kan. Tempat karaoke atau tempat hiburan, restoran, dine-in itu nggak bisa buka, jadi otomatis kan pasti ada yang perlu dikurangi gitu staffnya kan, biar bisnisnya tetap jalan gitu. Tapi yang dikorbankan akhirnya kan para pekerjanya itu kan, terus yang mereka nggak dapat pekerjaan akhirnya stres, terus juga mungkin merasa cemas juga gara-gara nggak tahu ke depannya bakalan gimana dan akan sampai kapan hal ini berlangsung gitu. Itu penyebab berikutnya. Terus yang mungkin aku bisa bilang mungkin yang terakhir atau ada lagi selain ini yang belum aku sebutkan, tapi aku bisa bilang ada namanya pandemic fatigue gitu. Ketika kita kelelahan sama pandemi, karena kan let's say ini udah setahun lebih gitu. Kita di bulan Agustus sekarang nih, dan kita udah capek banget sebenarnya sama pandemi ini kan, sama prokesnya lah, sama peraturannya kan berubah. Dan hal ini juga yang akhirnya bikin kita jadi mungkin merasa depresi gitu, mungkin merasa frustasi juga, atau merasa stres berkepanjangan juga kan. Akhirnya ya itu banyak yang punya masalah kesehatan mental dari situ, dari pandemi fatigue ini. Kayak kita kelelahan secara pandemik, akhirnya kita nggak melakukan prokes karena capek, kayak prokes kena COVID gitu, atau nggak prokes angka COVID tetap naik gitu kan. Ada yang berpendapat seperti itu dari pengamatan aku di sosial media gitu. Jadi seperti itu sih penyebabnya. Tapi memang paling
aku bisa bilang paling besar di perubahan gaya hidup, karena kenanya kemana-mana, baik itu kerja, sekolah, sosial, dan lain-lain gitu kan. Itu sih penyebabnya. Berarti paling besar itu karena gaya hidup gitu ya Kak ya. Kemudian ada karena perubahan informasi yang simpang siur, sehingga kita kan kayak bingung ya, nih yang benar yang mana. Terus nanti dari data kayak gini bisa jadi kita yang kena juga. Banyak sekali kecemasan akibat adanya media. Makanya orang-orang banyak juga yang heboh kayak, media ini hanya memperbesar-besarkan masalah gitu. Yang sebenarnya mungkin membuat orang-orang itu takut, sehingga mereka seakan menyalahkan media dengan informasi yang diberikan. Gitu. Kemudian ada pandemic fatigue juga ya Kak ya tadi, sama beban kanan juga yang bertambah, misal dari segi ekonomi atau dari segi yang lainnya. Nah, membahas mengenai pandemic fatigue tadi kan sudah dijelaskan singkat nih sama Kakak. Mungkin ada penjelasan lebih jelasnya lagi yang mau Kakak tambahkan mengenai pandemic fatigue? Ya, jadi pandemic fatigue itu istilahnya tuh kayak kita burn out. Kalau misalkan burn out kan dalam segi kerjaan, kita habis energi kita untuk melakukan pekerjaan kan. Di sini pandemic fatigue kita burn out dalam hal menjaga peraturan atau mengikuti peraturan yang ada. Kayak yaitu cuci tangan 20 detik, 20 atau 40 detik saya lupa, sorry. Terus juga hand sanitizer bawa kemana-mana, terus jaga jarak 1,5 meter gitu kan sama orang lain ketika lagi ngantri. Terus juga nggak boleh keluar rumah karena kita pada dasarnya makhluk sosial, apalagi anak-anak yang kos-kosan, mungkin kayak aku juga ya tinggal sendiri di rumah, itu ngerasa kesepian kan tinggi juga kan. Terus kayak pengen ketemu orang, pengen keluar sekedar kayak melihat sesuatu yang baru gitu, atau mengubah suasana gitu. Ya itu kita pandemic fatigue, kita capek ngelakuin protokol, ngelakuin peraturan-peraturan itu, akhirnya kita melanggar semua peraturan-peraturan yang ada. Ya akhirnya berimbas pada angka COVID kemarin sempat spike tinggi banget kan. Mungkin gara-gara itu juga bisa jadi penyebabnya. Jadi itu sih pandemic fatigue itu. Jadi kayak perasaan itu yang dirasakan adalah takut, marah, cemas, kesepian, frustasi, sama putus asa gitu. Kayak putus asanya ya gue nggak ikutin prokes, angka COVID tetap naik gitu kan. Jadi kadang juga mungkin ya itu sih, jadi kayak kita udah lebih rebel aja, suka-suka gua gitu pokoknya gitu. Capek juga ya, jadi mau ngikutin aturan itu kita capek secara mental juga, tapi kalau kita nggak ikutin aturan itu juga kita bakal capek karena ketakutan kalau kita yang akan jadi korban berikutnya, jadi serba salah sendiri juga ya Kak ya. Iya, makanya jadi susah gitu, memang lagi susah banget gitu. Dan aku tuh kalau ketika lagi orang ngobrol soal ini gitu, atau soal pandemik atau soal yang lain-lain, kayak mereka sering banget merasa bersalah kayak nggak produktif di rumah, kayak mager-mageran, rebahan. Ya aku tanya lagi, emang kenapa? Ya gue sebelumnya soal stres, capek kan gitu. Iya, aku bilang ya nggak. Kalau misalkan kamu perlu rebahan itu, kamu perlu istirahat itu, ya nggak apa-apa, silahkan aja gitu. Aku bisa bilang kamu bisa waras itu kayak bisa sehat secara mental di masa pandemi ini, itu udah bagus banget gitu, karena tantangannya gede banget kan. Itu tadi tantangan to stay produktif. Kadang kita yang terbiasa bekerja atau terbiasa melakukan sesuatu kayak hobinya macam-macam, akhirnya banyak yang di cut down kan, banyak yang nggak bisa dilakuin gitu. Dan memang pandemic fatigue ini memang lebih sering dialami sama orang dewasa kan, orang dewasa awal yang ngerasa badannya fit aja, kayak ya gue sehat kok, gue nggak mungkin kenapa gara-gara COVID ini segala macam, ya akhirnya makin rebel gitu sih. Oh gitu, keren. Ternyata cukup melelahkan ya kayak adanya pandemi COVID-19 ini. Membuat kita jadi serba salah juga, mau ngapa-ngapain akibat gak produktif itu tadi gitu. Lalu nih Kak, kira-kira tanda-tandanya nih seperti apa sih yang akan muncul atau dirasakan oleh seseorang yang kesehatan mentalnya itu sedang terganggu? Mungkin bisa dibilang kayak ciri-ciri dari perubahan yang terjadi itu pada kondisi kita itu seperti apa aja ya Kak? Ciri-ciri kan bisa banyak banget ya. Aku bakal mungkin jelasin yang lebih gampang kita deteksi secara diri sendiri aja gitu. Yang pertama, perubahan pola makan, pola tidur,
terus juga mood gitu. Perubahan pola makannya ini bisa makan lebih banyak atau bisa makan lebih sedikit, jadi nggak nafsu makan gitu. Kalau perubahan pola tidur, antara tidur lebih lama atau tidurnya lebih sedikit. Tidurnya lebih lama mungkin karena merasa lesu, nggak bersemangat sama sekali gitu, atau ya kerasa capek terus. Kalau buat yang nggak bisa tidur, itu mungkin karena overthinking pas mau tidur, kayak kepikiran macam-macam skenario ataupun merasa cemas sama esok hari kan gitu. Terus juga perubahan mood itu tadi, kayak awalnya gue bisa seneng di jam berapa, di jam berikutnya bisa marah-marah sendiri, bisa kesel-kesel sendiri, atau bisa nangis-nangis sendiri kan gitu. Terus ada penurunan kinerja dalam sekolah maupun pekerjaan. Kalau misalkan buat yang udah kerja, yang sekolah ya buat yang masih pelajar kan. Penurunannya bisa dari apa? Kayak ya seberapa banyak hal yang bisa kamu kerjakan pada dalam hari itu, atau kalau buat anak pelajar ada nilai-nilai yang menurun nggak, atau lebih malas belajar nggak gitu kan. Lebih malasnya ini karena susah fokus gitu, karena ya itu mood tadi yang nggak stabil, dan juga kerasa capek seharian, nggak ada energi sama sekali kan gitu. Akhirnya kita lebih terus juga ciri-ciri berikutnya, susah buat fokus, susah buat konsentrasi, atau susah buat memusatkan perhatian untuk melakukan suatu kegiatan dalam waktu yang agak lama. Kayak misalkan ya orang kerjakan umumnya dari 9 to 5 ya, dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Mungkin breaknya lebih banyak, atau nggak bisa kerjain apa-apa sama sekali, akhirnya terbengkalai, banyak deadline yang nggak kekejar kan gitu. Terus mungkin ini agak sulit untuk dideteksi sama diri sendiri, tapi salah satu cirinya itu adalah kita lebih sering memilih untuk menyendiri, malas buat ngobrol. Atau lebih milih buat pendem sendirian kan gitu. Ini dilakukan antara merasa semua orang punya masalah, jadi takut untuk membebani orang lain dengan masalahnya gue, atau sekedar ya gue cerita ini gak ada gunanya, kayak gak akan ada penyelesaiannya, toh ya gak penting juga, mungkin ngerasa masalahnya gak penting, padahal ya cerita aja gak apa-apa. Dan ada orang yang memang merasa gak keberatan juga buat diceritain ya. Aku contohnya kan, mungkin karena aku juga jadi peer counselor sehari-hari gitu sih. Dan jadi ciri berikutnya adalah kita mengabaikan perawatan diri ini dalam hal kebersihan diri. Mungkin jadi kayak lebih malas buat mandi, atau lebih malas buat skincarean lah, atau perawatan tubuh lainnya kan. Sebenarnya itu tuh salah satu kegiatan buat merawat diri sendiri kan, buat mencintai diri sendiri kan. Mungkin itu terabaikan gara-gara ya itu tadi, kesehatan mental kita sedang terganggu seperti itu. Mungkin ciri-ciri yang aku sebutin itu dulu, karena itu paling gampang buat dideteksi gitu. Kalau pasti kita sendiri tuh ngerasa kayak kok gue makannya lebih dikit, atau yang nggak nafsu makan sama sekali mungkin, jadi kayak jarang makannya, atau tidur susah gitu kan. Gitu sih. Oh gitu ya, kayak ternyata adanya pandemi itu, dengan kita merasakan adanya perubahan-perubahan yang berbeda dengan kebiasaan kita saat normal, itu ternyata bisa menjadi salah satu pendeteksi kalau kita sedang mengalami gangguan kesehatan mental ya Kak ya. Iya. Kemudian dengan adanya kenapa sih Kak ketika kita ketika kita merasa ada gangguan yang kita rasakan ketika kita mengalami masalah pada hidup kita atau pada diri kita, itu kenapa kita lebih suka untuk memilih memendam untuk tidak bercerita dengan orang lain. Nah, itu tadi kan yang diinfo sama kakak, karena kita itu takut ya ketika kita bercerita, mungkin kita takut dengan tanggapan orang lain seperti apa, atau tidak dapatkan solusi apa-apa. Nah, itu didasari karena apa sih Kak? Kok tiba-tiba kita bisa memunculkan yang seperti itu? Padahal kan kalau kita dengan bercerita, itu mungkin saja bisa membuat kita sedikit lebih lega, walaupun kadang kita tidak bisa menemukan kayak jalan keluarnya. Kalau kita cari tahu, atau kita mencoba mencari tahu kenapa sih orang nggak mau cerita ketika lagi ada masalah kan, mungkin sebelumnya itu nggak pernah punya kesempatan buat cerita, atau nggak pernah ditanyain gitu pas masa kecil kah, atau mungkin di lingkungan hidupnya sebelumnya gitu, kayak di rumah, di sekolah, ataupun di lingkup kerja, atau ya merasa
takut akan penilaian dikatain lemah gitu karena nggak bisa ngatasin masalah, atau dikatain lemah gara-gara ngeluh, dijudge macam-macam, atau takut juga ketika lagi cerita tiba-tiba suka dipotong ceritanya, tiba-tiba Iya. ditimpalin kayak kan. Terus juga ada juga suka dinilai, dihakimin, kayak diceramai, digurui. Sebenarnya banyak banget sih penyebab kenapa orang tuh susah cerita. Tapi yang paling sering kejadian di kita, di sehari-harinya kita, dan juga aku sering temui itu adalah ketika orang cerita, udah milih buat cerita, tapi malah di potong dan langsung diceramain kayak kamu tuh harusnya nggak kayak gini, kamu tuh nggak boleh kayak gini, nggak boleh gitu, atau kamu gara-gara kurang ibadah, kurang berdoa segala macam kan. Padahal ya orang yang beribadah tiap hari, orang yang selalu berdoa tetap juga bisa kena gangguan kesehatan mental gitu, karena bisa menyerang semuanya. Dan kita tuh memang akan ada masanya kita lagi terpuruk atau lagi down. Bahkan aku juga punya masa-masa aku lagi down, dan yang aku lakuin, yang syukurnya aku bisa cerita ke orang yang aku percaya, aku deket gitu kan. Mungkin orang-orang nggak punya sosok itu, akhirnya nggak bisa cerita, nggak bisa mengeluarkan keluh kesahnya, yang akhirnya dipendam sendiri. Terus juga banyak juga kan sekarang apa sih fenomena kaum menang mending kan. Oh iya. Lu mah masih mending lah gua kan gitu, masih mending gitu mah lah gua kan. Padahal ya aku masih mending bukan berarti masalah ini tidak membuatku menderita kan gitu. Betul. Karena ya setiap orang punya masalahnya pribadi, semua orang punya kapasitas masing-masing, dan masalah itu bukan untuk dikompetisikan atau bukan buat dibanding-bandingkan. Masalah itu ya masalah gitu. Jadi ya mungkin kan gara-gara penyebab-penyebab itu jadi orang sulit untuk bercerita. Tapi kalau misalkan kita bilang kenapa salah satu orang nggak bisa cerita, atau kenapa aku nggak bisa cerita, mungkin itu perlu dicari tahu lebih lanjut gitu kan. Perlu konseling gitu sama orang yang profesional, baik sama konselor, peer konselor, atau psikolog langsung, seperti itu. Oh gitu ya Kak ya. Berarti ada baiknya mungkin kalau kita di posisi sebagai orang mengetahui ada teman kita atau saudara kita yang terlihat deteksi dari perubahan-perubahan itu tadi, mungkin dengan dipancing untuk cerita gitu bisa gitu ya mereka ya. Meskipun belum tentu bisa sih mau ya kan. Sekedar tanyakan aja kabarnya belakangan ini, kamu gimana, atau gimana harimu hari ini, atau belakangan ini gimana, apa kabarmu. Kadang pertanyaan memang kita lihatnya itu sebagai pertanyaan basa-basi sih, dan nggak banyak juga orang yang bisa beneran langsung jujur ngebuka perasaan mereka atau ngecerita permasalahan mereka. Tapi itu adalah salah satu step yang diperlukan untuk dilakukan supaya orang mau terbuka. Tanya dulu gitu kan. Karena ketika orang ditanya atau di-trigger, dipancing kayak gitu, lambat laun mereka akan bisa terbuka. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya tunggu sebentar, jangan dipaksa sih. Memang kita nggak bisa maksa. Kemauan buat cerita itu harus muncul dari diri si orang itu sendiri, nggak bisa kita paksain gitu. Tapi kenapa sih Kak dengan kita ketika kita memancing seseorang untuk bercerita, ada rasa dari mereka itu kenapa sih kok jadi mau untuk bercerita? Ya memang nggak semua ya Kak, tapi kan itu kayak ada step by stepnya gitu. Apa yang membuat seseorang jadi mau bercerita ketika ia dipancing? Padahal kadang itu ada pikiran yang sering muncul juga, seperti yang mereka alami sebelum mereka mau terbuka dengan orang lain. Kenapa mau bercerita? Mungkin karena ngerasa ini tuh udah sesak banget sama dia, kayak gue tuh udah kayaknya gue emang sudah saatnya buat cerita, udah saatnya untuk dilepaskan, karena nantinya takutnya bakalan jadi bom waktu gitu kan, bisa emosinya bisa meledak di saat-saat yang tidak diinginkan gitu, atau menilai ini orang yang nanyain aku itu bisa orang yang aku bisa percaya kan gitu, kayak dia aku merasakan kebaikan dalam dirinya mungkin, atau ngerasa dia kayaknya pengen mencoba mengerti aku. Sebenarnya kalau misalkan alasan kenapa orang mau cerita akhirnya bisa banyak banget, tapi yang awalnya ya karena karena merasa butuh dulu, akhirnya mau cerita. Dan kadang untuk menyadarkan orang kalau dia tuh butuh cerita itu memang agak sulit sih. Tapi
yang bisa dilakukan buat kita dari pihak luar, ya yakinin dia kalau kita bakalan bisa dengerin dia tanpa penilaian, tanpa penghakiman kayak dan juga kita berikan waktu atau ruang yang dia butuhkan. Kalau kamu nggak, misalkan contohnya kalau kamu misalkan nggak bisa cerita saat ini, udah nggak apa-apa. Tapi call me anytime atau message me anytime atau kayak chat aku kapanpun kamu tiba-tiba pengen cerita. Mungkin kita bisa atur waktu buat ngobrol gitu kan. Nggak mungkin juga misalkan kayak dia orang tiba-tiba chat kita jam 2 pagi kita bisa harus langsung on. Nggak gitu sih, tapi setidaknya kita ngasih dia ruang buat atau ngasih dia pilihan. Dia bisa chat kita kapan aja, tapi kita juga bisa kasih pilihan. Dia bisa cerita ke kita pada saat ini. Kan kita juga sebagai yang mau mencoba menolong dia perlu menetapkan batasan kan. Jangan sampai gara-gara pengen nolong orang kita juga malah kelimpungan gitu atau kelelahan. Jangan sampai seperti itu. Gitu sih. Oh iya sih Kak, berarti kadang-kadang kan itu ada orang ya yang merasa kayak aku sudah berjanji untuk selalu ada buat dia, istilahnya untuk menjadi sandaran cerita ke dia, tapi dia akhirnya lupa kalau ternyata dia juga punya prioritas, misal untuk tidur gitu, sehingga dia kadang kan kayak bela-belain harus bangun untuk nemenin yang minta tolong karena overthinking itu tadi, jadi sehingga dampaknya nanti bisa kena ke dia juga ya Kak ya. Makanya kalau mau janji itu yang realistis setidaknya. Jangan kelewatan yang berbunga-bunga atau kayak yang indah-indah banget. Kita tetap harus bisa realistis sih ketika mau ngasih bantuan ke orang lain kan, terutama apalagi misalkan kita yang punya kesibukan sendiri, keterbatasan sendiri seperti itu. Jadi setidaknya kasih mereka opsi. You can message me anytime, tapi mungkin perlu atur waktu ngobrolnya pas saat ini gitu, pas aku lagi free atau pas aku lagi nyantai atau lagi berenergi kan gitu. Iya betul Kak. Kita tetap harus memprioritaskan diri sendiri ya Kak ya, daripada orang lain tetap. Iya. Tetap harus ke kita dulu baru ke orang lain kan. Kalau kita nggak sehat terus kita mencoba membantu orang lain, nanti takutnya malah makin terbebani kitanya kan. Idealnya seperti itu. Oke. Lalu nih Kak, apa sih efek akibat yang akan dialami oleh seseorang yang mengalami gangguan terhadap kesehatan mentalnya? Nah, kita gerak dari mungkin kayak definisi orang yang sehat mental itu seperti apa sih gitu kan? Orang yang sehat secara mentalnya itu kayak gimana? Kalau kita kan berdefinisi dari WHO, ya orang yang kesehatan mental optimal ada orang yang tahu potensinya di mana, tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus juga dia dapat memecahkan masalah, tetap bisa menjalin relasi yang sehat, dan juga mengatasi stres, dan bisa beradaptasi gitu kan. Jadi kayak keberfungsian dia sebagai manusia itu terjaga gitu. Kita bisa berteman atau menjalin relasi yang sehat, tadi beradaptasi, memecahkan masalah, mengatasi stres, dan juga bekerja ataupun belajar buat yang masih pelajar gitu. Itu yang sehatnya. Kalau yang nggak sehat itu gimana ya tadi? Berarti fungsi itu menurun atau bahkan ada yang nggak bisa dilakukan. Misalkan nggak bisa memecahkan masalah. Misalkan susah buat berteman atau hubungan pertemanannya terganggu, makin renggang kah mungkin gitu kan, atau hilang temannya atau kayak menarik diri kan tadi salah satu ciri-cirinya tadi. Terus juga produktivitas menurun, kayak kalau buat pekerja jumlah hal yang bisa dikerjakan menurun, atau buat yang pelajar nilai akademisnya menurun seperti itu. Jadi gitu sih, keberfungsian sebagai manusianya terganggu secara general ataupun secara spesifik pada aspek-aspek yang tertentu tadi gitu. Ini dampaknya. Berarti ada dampak yang secara sehat dan juga secara tidak sehat. Tinggal kayak lawan katanya keberfungsiannya menurun atau mungkin meningkat gitu ya Kak ya. Kalau yang terganggu secara mental ya pasti menurun kan. Iya. Terus juga ada risiko-risiko lain yang menghantui, tergantung sama masalah apa yang sedang dihadapi gitu. Kayak apakah ada penyakit-penyakit lainnya yang bakalan jadi risiko, kayak gara-gara ini misalkan nggak ditangani dengan baik nanti jadinya ini gitu. Ya seperti itu sih contohnya. Tapi secara general keberfungsian kita sebagai manusia terganggu ketika kita lagi nggak sehat secara mental gitu.
Oke. Membicarakan soal gangguan kesehatan mental nih ya Kak ya. Apa itu sama halnya dengan yang disebut mental illness atau mental health issue Kak? Kalau kita bisa bilang beda, bisa bilang sama. Tapi untuk lebih bakunya lagi sendiri, kalau mental illness atau gangguan kesehatan mental atau penyakit mental itu adalah suatu permasalahan atau penyakit mental yang sudah ditegakkan sama pihak profesional kayak psikolog atau psikiater, jadi sudah didiagnosa kan gitu. Tapi kalau ada namanya mental health issue, itu permasalahan kesehatan mental. Jadi sebenarnya pada umumnya kita semua ini adalah sehat, kita semua adalah orang yang sehat bermasalah gitu pada dasarnya. Kita sehat tapi kita punya masalah-masalah kesehatan mental, baik itu kita sadari maupun nggak sadari. Dan mungkin juga masalah ini secara berjalan dapat kita hadapi gitu, atau secara berjalan kita hadapi sehingga kita butuh bantuan dari orang lain kan gitu. Jadi itu kedua hal yang berbeda. Mental illness adalah yang sudah ditegakkan sama psikolog atau psikiater, sudah didiagnosa, tapi mental health issue adalah suatu kondisi yang mengganggu keberfungsian kita secara manusia itu. Oh begitu ya Kak ya. Oke. Lalu nih Kak, jika dari diri kita sendiri menyadari akan adanya perubahan tersebut nih, dan paham nih kalau kita ternyata sudah mengalami gangguan kesehatan mental itu, apa sih Kak yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Seperti pertolongan pertama yang dapat kita lakukan pada diri sendiri ketika kita sadar, oh sepertinya kesehatan mentalku sedang terganggu nih. Nah, yang bisa kita lakukan paling pertama cerita sama orang lain sih. Langsung cari temen buat ajak ngobrol, baik yang digital maupun offline. Tapi kan gara-gara pandemik ya mungkin bisanya offline doang kalau buat yang lagi tinggal online doang buat yang lagi tinggal sendiri, seperti itu. Atau bisa juga langsung cerita sama psikolog atau psikiater, sama pihak-pihak profesional gitu yang sudah berlisensi dan juga yang udah jelas gitu kan backgroundnya apa. Terus yang kedua itu lebih ke arah grounding. Ada namanya teknik grounding, atau ini dilakukan untuk menenangkan diri kita, untuk membuat kondisi kita atau keadaan kita lebih tenang. Grounding itu lebih ke arah kayak pegang sesuatu yang bertekstur, yang bikin nyaman gitu, kayak selimut, bantal, atau boneka, atau sesuatu yang ada bulu-bulunya kan gitu. Terus bisa mengecap sesuatu yang bisa kita rasakan pada saat itu. Mungkin makan sesuatu yang enak, yang manis, atau yang asin, gurih, segala, terserah preferensi masing-masing gitu. Terus lihat di tempat terdekatmu ada benda apa aja yang bisa kamu sebutkan. Kayak saat ini aku lagi grounding nih. Saat ini yang bisa aku lihat adalah tablet, terus ada HP, ada lampu meja, terus ada remote AC, terus ada juga apalagi nih, ada kapas gitu. Jadi kayak sebutkan hal-hal yang ada di depan mata kamu pada saat ini gitu. Jadi kayak lebih mirip sama teknik meditasi, tapi lebih ke arah yang dasar dulu. Kayak sebutkan apa yang bisa kamu rasakan, baik dari sentuhan, terus dari mulut, terus dari mata, terus juga dari hidung, kayak hirup suatu aromaterapi mungkin, atau parfum, atau lotion gitu kan, yang bisa membuat kita tenang gitu. Dan ini bisa beda-beda sama orang, tergantung preferensi masing-masing. Terus yang ketiga, bisa lakukan olahraga pernafasan, kayak tarik nafas dari hidung secara mendalam, lalu keluarkan dari mulut sampai bersuara, jadi kayak dihembuskan gitu. Hitungannya bisa 7-4-8 masalah, tarik nafas 7 detik, tahan 4 detik, keluarkan 8 detik, kayak gitu. Jadi kayak olahraga pernafasan. Mungkin bisa di googling juga sama teman-teman nantinya yang dengerin ini atau yang nonton ini, kayak teknik pernafasan yang baik itu seperti apa, atau grounding yang nyaman buat kalian itu yang seperti apa. Bisa di googling, mungkin cari sendiri, gak apa-apa. Terus juga bisa dengerin musik-musik yang menenangkan, kayak instrumental, atau lagu yang buat kamu happy, baik itu mau lagu K-pop, kayak rock, kayak black metal, kayak yang penting buat kamu enak aja buat dengerin gitu. Dan terpenting bagi kamu itu menenangkan. Jadi jangan sampai, ya mungkin buat teman-teman ada yang tenang dengerin musik metal tapi dipaksa
dengerin musik itu ya kan nggak cocok juga, tergantung sama preferensi masing-masing. Untuk lagi itu. Terus berikutnya ada meditasi. Meditasi ini ya itu tadi hampir sama dengan grounding dan juga pernafasan. Bedanya meditasi kan terarah banget kan, ada guide-nya sendiri gitu. Mungkin bisa dari YouTube kah atau dari aplikasi meditasi mungkin seperti itu. Itu lebih ke arah first aid gitu. Jadi kayak apa sih bisa kita lakukan ketika kita sedang mengalami gangguan kesehatan mental seperti itu. Berarti lebih banyak kayak apa ya? Kita membersihkan indera kita ya kak ya. Kayak tadi Iya, kan bener banget. misalnya dengan kita makan apa yang kita suka, itu kan kadang bisa meningkatkan mood kita juga. Itu dengan kayak memanfaatkan indera perasa kita. Terus habis itu dengan mungkin menyebutkan barang-barang di depan kita, memanfaatkan indera keberfungsian dari indera penglihatan kita, kemudian tarik nafas dari indera penciuman kita, gitu ya kak ya. Bisa membantu untuk menjadi pertolongan pertama ketika kita mengalami gangguan kesehatan mental itu sendiri. Iya. Untuk kayak tadi first aid-nya tergantung sama kasusnya masing-masing. Kayak kalau misalkan lagi cemas atau lagi panik gitu, yang bisa digunakan grounding sama pernafasan tadi supaya lebih tenang, supaya bisa, karena kalau orang yang lagi cemas ataupun lagi panik kadang nafasnya bisa tersengah-sengah gitu kan, kayak nafasnya cepet banget, sesak dadanya kan gitu. Jadi kayak tergantung sama kasusnya masing-masing. Bisa, jadi kayak ini tuh nggak harus banget kita lakukan, tapi ini lebih kayak alternatif atau pilihan yang bisa dilakukan ketika lagi nggak baik-baik aja gitu sih. Oke, siap. Nah, kemudian nih Kak, sedangkan nih kalau kita posisinya adalah sebagai teman atau orang terdekat dari seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti itu, apa sih Kak yang kita lakukan untuk mensupport dia agar tidak memperburuk kondisinya? Karena kan banyak tuh Kak kayak kasus-kasus kadang ada yang sudah sampai tahap depresi, terus dia merasa kayak ingin bunuh diri, sementara kita sebagai teman pasti takut lah, ingin membantu untuk mencegah agar keinginan dia untuk bunuh diri atau melakukan hal buruk itu tidak jadi. Bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk mensupport dia agar bangkit kembali gitu? Oke, pertama kita tekenin dulu keterbatasannya kita apa yang bisa kita lakukan itu apa gitu. Jangan sampai kita menyalahi suatu aturan atau melanggar batasan kita sendiri. Kayak kita tuh nggak bisa ngelakuin ini sebenarnya, tapi kita paksain. Ya akhirnya bisa membahayakan dia sama kita sendiri juga gitu. Sama niat kita mau bantuin dia sampai sejauh mana, kita sebesar apa niat kita untuk bantuin dia. Jangan sampai kita setengah-setengah. Kalau misalkan setengah-setengah kayak lagi pengen aja bantuin tapi habis itu langsung tinggalin, itu malah bisa berdampak lebih buruk buat si orang yang mau kita bantu itu. Jadi lihat dulu niat kita dari masing-masing kayak apa. Karena pendapat aku pribadi, menolong orang itu bukan peran semua orang. Kayak aku juga ketika bantuin orang itu ada batasannya yang nggak aku langgar. Kayak misalkan kalau aku nih nggak kuat, aku udah nggak kuat buat bantuin dia, aku langsung arahin dia atau kayak ajakin dia ke pihak yang lain gitu. Pertama niat sama keterbatasan kita masing-masing, sadari itu dulu. Nah berikutnya kalau udah tahu, udah mantap niatnya, gimana bantuinnya. Nah ada namanya psychological first aid. Kayak kalau di fisik kan atau medis ada pertolongan pertama pada kecelakaan ya, P3K kan. Kalau ini first aid, ini PFA namanya, psychological first aid. Oh iya. Jadi PFA ini adalah perawatan dasar yang sifatnya praktis dan non intrusif. Kayak kita berfokus pada apa yang bisa kita lakukan pada saat itu, pada krisis itu sedang terjadi. Dan bantuan yang kita lakukan ini sifatnya bukan untuk mengobati, bukan untuk mengatasi, tapi lebih untuk kayak membuat dia merasa lebih nyaman atau merasa lebih tenang, seperti itu. Karena memang kalau misalkan masalah kesehatan mental, baik lagi kalau kita orang awam, aku juga termasuk orang awam ya, aku bukan psikolog atau psikiater gitu kan. Ada batasan yang nggak bisa aku lewatin, dan aku sendiri juga sadar. Kalaupun aku mau lewatin batasan ini, aku nggak mampu, karena aku nggak punya kapabilitas itu. Nah, PFA ini isinya apa aja? Ada 3 L di dalamnya. Pertama, look, listen, sama link. Yang look itu kita lebih kayak mengenali gejala
atau mengenali seseorang yang lagi nggak baik-baik aja, kayak ada perubahan gaya hidup di dianya nggak, kayak dia jadi jarang makan, atau perubahan sikap, atau perubahan moodnya. Terus juga kita lihat dia nggak bersemangat atau jadi lusuh, atau bisa jadi kayak dia awalnya pendiam tapi jadi suka ngobrol, suka ngomong, atau kebalikannya dari awal suka ngobrol jadi pendiam, seperti itu. Jadi kita kenali gejala-gejala yang membuat seseorang sedang lagi nggak baik-baik aja gitu. Dan kita juga bisa lakukan kayak langsung tanya aja ke dianya, kayak kamu nggak apa-apa, atau kamu gimana hari ini, atau apa ada yang salah sama diri kamu kah, atau ada yang pengen kamu ceritain nggak, kayak gitu. Ditanya dulu. Lalu gerak ke L2, itu listen. Kita berusaha untuk mendengarkan dia secara 100% dengan penuh perhatian. Jadi kayak kita present, kita hadir pada saat dia dengerin, pada saat dia ngomong. Jadi kita dengerin, kita mungkin melakukan kotak mata kah, atau kayak meyakinkan dengan dia kayak aku ada di sini kok buat kamu, kayak aku bisa dengerin kamu kalau kamu lagi mau ngomong atau kamu lagi butuh waktu, silakan take your time, kayak gitu. Jadi kayak kita berusaha present, berusaha hadir gitu kan. Nah, listen ini dilakukan supaya dia tuh lebih tenang, lebih nyaman. Jadi dia bisa di state yang lebih baik gitu. Meskipun nggak langsung masalahnya selesai, karena memang PFA ini tujuannya bukan itu. PFA ini lebih ke supaya ini orang bisa lebih tenang dan nyaman, seperti itu. Lalu berikutnya L yang terakhir, link. Link ini adalah kita hubungkan dia, atau kayak dia kita ajak ke orang yang bisa, kita nilai bisa lebih ngebantu dia, kayak pihak profesional kayak, atau saudara dekatnya, atau orang tuanya misalkan dia tinggal jauh gitu. Jadi kayak kita hubungin dia ke pihak luar gitu. Jadi dia nggak tertutup. Jadi kita tarik dia ke sosial, kita tarik dia ke orang lain gitu. Tapi biasanya sih lebih ke arah tariknya ke pihak profesional yang kita nilai bisa lebih membantu dia, kayak psikolog atau psikiater, seperti itu. Atau sekedar ngasih informasi tentang layanan-layanan konseling online, kayak aplikasi kah, atau komunitas kah, atau support group, yayasan, LSM, seperti itu. Jadi gitu sih PFA itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan atau bisa kita gunakan ketika kita ingin membantu orang yang sedang gak baik-baik aja gitu. Oh gitu ya Kak ya. Berarti kalau misalnya kita kayak menghubungkan dengan saudara atau keluarga gitu, itu apakah bisa membantu juga ya Kak ya? Karena idealnya saudara dan keluarga itu adalah pihak terdekatnya dia gitu. Karena yang lebih mungkin untuk membantu dia, mungkin ada masalahnya berkaitan sama finansial kah, atau dia lebih ngerasa kesepian kah, karena keluarga dan saudara itu adalah pihak terdekatnya bagi dia gitu, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia, ya kita nilai masalah sama keluarga sama saudara, ya kita hubungannya sama orang lain, ya sama kayak psikolog atau psikiater, atau kayak yayasan atau support group atau LSM, seperti itu. Tapi memang idealnya kita tanya dulu kondisi keluarga dia kayak apa, kayak di keluarga kamu ada yang bisa bantu kamu nggak kira-kira, kayak gitu. Mungkin dia sebenarnya punya keluarga yang ini bebek aja, tapi dia aja memang tertutup gitu orangnya, atau jarang cerita sama mereka gitu kan. Jadi itu tetap pilihan pertama dulu. Kalau itu nggak bisa, ya udah pilihan ke berikutnya, seperti itu. Dan aku juga saat nanganin klien dari peer counselor, aku selalu tanya sama klienku kayak kondisi keluarga seperti apa di rumah atau di keluarga, yang bisa bantu kamu kira-kira siapa gitu. Ada sih Kak, kayak mungkin mama aku, tapi aku tuh agak jarang ngobrol sama mama aku gitu. Terus aku ajak dia kayak, ya udah coba yuk kita ajak ngobrol mama kamu. Mungkin kan mama kamu kan orang tua kan, tentunya pengen yang terbaik buat dia gitu, pengen kamu bahagia juga, ideal seperti itu gitu sih. Jadi tetap ke keluarga dulu, baru ke orang lain, seperti itu. Berarti semacam kayak mengajak atau membantu dia agar dia itu bisa melepaskan beban atau masalahnya gitu ya Kak ya. Ketika mungkin dia nggak mau untuk melakukannya itu dengan kita gitu. Jadi kita kayak cari alternatif bantuan lain gitu ya Kak ya. Iya. Kita tetap hadir di dia buat dengerin dia pada saat itu aja. Setelah itu kan kita kan
nggak mungkin bisa 24 jam per 7 hadir di hidupnya dia kan. Yang bisa yang lebih mungkin itu keluarganya dia kan gitu sih. Gitu. Oke, siap Kak, dapat dipahami. Lalu selanjutnya nih Kak, selama menjadi peer counselor, apakah di masa pandemi ini Kakak sering banget sih menjumpai klien atau orang sekitar Kakak yang mungkin mengalami gangguan kesehatan mental? Mungkin boleh diceritakan salah satu kasus atau pengalaman Kakak dalam membantu orang tersebut. Yang unik deh mungkin Kak. Unik ya? Sebenarnya kalau dibilang unik sih, bagi aku gak ada yang unik sih. Kayak masalah mereka tuh bermacam-macam banget. Tapi yang paling membekas buat aku tuh lebih ke arah perasaan depresi sih, gitu. Karena depresi itu kan kesedihan yang mendalam yang berlanjut gitu kan, bukan kesedihan biasa. Dan orang klien ini yang merasa depresi ini masalah tuh banyak banget karena dia tinggal sendiri gitu kan. Jadi dia sulit buat sosialisasi sama orang lain gitu. Dia di kos-kosan, terus dia juga ngerantau. Terus juga banyak sih kayak masalah di kampus dia, di tugas-tugasnya dia. Terus juga gara-gara pandemi kan nggak bisa ketemu sama teman kan. Jadi kayak dia lebih ngerasa kesepian juga seperti itu. Dan banyak banget yang kasus-kasus seperti itu kayak depresi dan juga kesepian. Karena ya itu tadi keterbatasan pergerakan, susah buat ketemu orang, susah buat nongkrong. Kalau ngobrol by digital kan beda ya feel-nya, beda perasaannya sama ngobrol sama langsung kan gitu kan. Ya itu sih tadi kayak perasaan kesepian sama depresi yang paling sering aku alami, paling sering aku dengerin gitu. Dan aku peer counselor yang aku lakukan ya itu tadi kayak lebih ke mendengarkan dia. Jadi kayak berusaha buat jadi tempatnya dia bercerita sampai lega dulu. Oke, sudah lega, sudah bisa merasa lebih enakan. Apa yang bisa dilakukan pada saat itu atau dalam waktu dekat untuk mengatasi perasaan yang dia hadapi. Ya aku ajak dia buat self care, buat ngelakuin kegiatan-kegiatan menyenangkan, makan yang enak atau mungkin makan sesuatu yang dia sukain atau ngelakuin hal yang dia sukai, entah gambar, nulis, baca buku, dengerin musik, main musik atau karaoke sendirian di rumah kan, why not kalau itu bisa bikin dia seneng kan gitu. Jadi gitu sih, jadi kayak lebih ke arah ya aku ngelakuin PFA itu tadi, aku tanya gimana kabar dia, apa yang dia hadapi, apa perasaan dia, aku dengerin, setelah itu aku hubungkan atau kayak aku ajak dia coba, yaudah kamu ada nggak teman lama yang dulu kamu ajak ngobrol atau dulu tuh sering banget ngobrol sama dia tapi sekarang kayak udah jarang, yaudah coba aja lagi ajak ngobrol, mungkin dia juga seneng kamu ajak dia ngobrol kan gitu. Jadi kayak lebih ngasih dia pilihan-pilihan juga kayak, karena ya hidupnya kan dia yang jalanin gitu. Iya, Aku cuma sekedar pihak ketiga atau pihak lain yang kayak ngajak dia buat berpikir secara jernih lagi atau ngelihat kemungkinan yang selama ini ada tapi nggak kelihatan mungkin sama dia, karena ya orang kalau lagi kalut, lagi sedih kan susah kan buat untuk ngelihat possibilities lainnya gitu, kemungkinan lainnya kan gitu sih. Oke, lalu berarti yang paling berkesan dan sering terjadi dari apa yang kakak itu lebih banyak mengarah ke depresi ya kak ya? Depresi dan loneliness. Lalu nih kak, sedangkan kakak sendiri nih dengan adanya pandemi COVID-19 juga, apakah sempat mengalami atau merasakan gangguan terhadap kesehatan mental juga kak? Jika iya, durasinya berapa lama tuh kak yang dialami kakak, dan bagaimana sih cara kakak mengatasi hal tersebut? Apalagi kan kakak tuh seorang peer counselor yang mana tugasnya itu membantu orang lain, sedangkan kadang diri kita itu ketika membantu orang lain juga pernah mengalami ada kalanya butuh dibantu juga oleh orang lain. Bener banget. Jadi kita juga butuh bantuan sama orang lain juga. Bahkan kayak psikolog juga ke psikolog lainnya ketika dia butuh cerita kan gitu. Sama kayak halnya kayak dokter ke dokter lain kalau misalkan dia lagi sakit. Yang aku alamin dan aku paling berdampak itu ke ini sih, kemarin tuh aku sempat ngalamin gangguan tidur, aku susah banget buat tidur. Jadi kayak satu hari itu aku bisa tidur cuma selama 4 jam. Kayak misalkan aku tidur jam 8 let's say, jam 8 aku tidur, jam 12 aku bangun, jam 12 sampai jam 6 pagi itu aku bisa tidur sama sekali. Dan
kan pagi aku kan kerja kan, jadi aku nggak bisa tidur sama kerja doang gitu. Dan akhirnya itu berlangsung terus selama 2 minggu. Wow. Itu kelihatan banget sama energinya aku, terus juga kantong mataku lebih hitam daripada biasanya Mm-mm. kan gitu. Dan aku sadar, oke, ini udah gak baik aja nih, ini udah jadi masalah nih. Dan akhirnya aku langsung reach out pertama ke teman dulu, ke temennya. Emang aku punya beberapa temen yang aku biasa ngobrol cerita, ya aku langsung tumpahin semua ke dia, kayak aku ngerasain apa belakangan ini. Awalnya aku nggak tahu apa masalahnya, tapi gara-gara cerita, lama-lama aku juga mikir sendiri kan, oh ya gara-gara ini, gara-gara itu gitu. Ya overthinking juga, sempet juga overthinking kan, gara-gara ya pandemi gak kelar-kelar. Aku juga ngerasain dampak kayak gitu, dan aku juga butuh keluar, butuh sosialisasi sama orang lain secara langsung kan. Itu sih yang paling aku rasakan, gangguan tidur kemarin sampai 2 minggu. Cuma bisa tidur berapa jam dalam sehari. Dan akhirnya ya aku langsung reach out ke temen dulu, baru ke pihak profesional juga. Aku sempet konseling sama psikolog kemarin buat ngatasin permasalahan aku pada waktu itu gitu. Oh gitu ya Kak ya. Wah Mm-mm. agak ya ternyata 2 minggu tidur cuma beberapa jam aja. Mm-mm. Sementara kegiatan masih lanjut terus ya Kak ya. Ya masih banyak, kegiatan juga nggak berkurang kan. Dan ya itu akhirnya cerita, semua orang beneran cerita. Sampai berapa jam ya, mungkin 2 jam lebih aku ngobrol sama temen aku buat ngeluapin semuanya, karena ya selama 2 minggu itu aku nggak ngobrol sama siapa-siapa, sama kerja-kerja aja. Ngobrol sama orang ya sebatas kerjaan doang, bukan apa yang aku rasain, kan beda itu gitu sih. Jadi langsung bisa kayak tumpah semuanya gitu ya Kak istilahnya. Apa yang Iya. diobrolin sama ini. Walaupun Mm-mm. mungkin kalau dipikir-pikir kayak selama 2 minggu itu kita nggak tahu apa sih penyebab kita. Tapi ketika kita sudah mulai Mm-mm. berusaha untuk terbuka, itu kayak secara otomatis rekaman-rekaman yang ada di otak kita itu kayak keluar semua gitu ya Kak ya. Tampil semua Mm-mm. gitu. Mm-mm. Mungkin karena aku juga orang yang berat di bidang kesehatan mental kan, atau pernah kuliah di psikologi juga, aku jadi lebih gampang buat nyadarin itu. Tapi buat orang yang mungkin belum terbiasa buat refleksi diri, atau belum terbiasa apa sih, belum begitu mengetahui soal kesehatan mental, agak lebih sulit kan gitu. Dan itu nggak apa-apa, karena memang tiap orang punya kapabilitas masing-masing. Kebetulan aku bisa gitu, tapi aku juga tetap sama konseling pihak profesional kemarin buat lebih jelas lagi gitu. Oh gitu. Oke, siap. Nah, lalu nih Kak, berarti dari apa yang sudah kita obrolin nih ya Kak, apa yang kita udah bicarain soal kesehatan mental, ternyata banyak sekali dampak dari kesehatan mental di kondisi pandemi COVID-19 seperti ini ya Kak ya. Seperti kayak depresi, terus kecemasan, stres, dan masih banyak lagi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya kayak adanya perubahan gaya hidup, itu yang paling besar seperti yang Kakak infoin tadi. Terus akibat dari banyaknya info yang simpang siur. Terus juga yang paling kelihatan itu adanya pandemic fatigue itu tadi ya Kak. Dan akibat-akibatnya juga banyak banget nih teman-teman. Seperti kayak yang sudah diinfoin sama Kak Rizky tadi mengenai kayak perubahan dari pola hidup kita, pola makan, tidur, atau mungkin mood swing. Kemudian ada susah fokus atau penurunan dari kinerja belajar atau kerja kita. Terus ada juga yang menyebabkan kita menjadi lebih memilih untuk menyendiri karena kita takut terbuka dengan orang lain. Dan solusi yang bisa kita lakukan nih teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Rizky tadi, bagaimana cara kita mengatasi ketika kita mengalami gangguan kesehatan mental itu tadi. Mungkin bisa dengan cara kita melakukan apa tadi Kak yang groom itu ya Kak ya? Ya, grounding Grounding itu. Menggunakan indera yang kita miliki, penglihatan, peraba, penciuman, pengecap gitu kan. Oh iya, dengan grounding itu, dan juga mungkin dengan kita ingin membuka diri atau bercerita kepada orang lain untuk meluapkan segala masalah kita. Dan bagi kita yang mungkin ingin membantu teman, bisa juga melakukan dengan cara PFA atau 3L seperti yang tadi sudah dijelaskan Kak Rizky, yaitu look, listen, dan juga
link atau menghubungkan dengan orang yang dipercaya. Dengan yang terpenting kita harus tahu kapabilitas kita untuk membantu itu seberapa. Karena yang terpenting adalah prioritas untuk kesehatan kita sendiri, baru kita bisa menolong orang lain. Gitu ya Kak ya. Nah, kemudian nih Kak, sebelum kita akhiri, ada beberapa teman yang ingin bertanya nih Kak mengenai kesehatan mental. Ada yang sempat mengirimkan cerita mengenai masalahnya juga. Boleh aku bacain ya Kak ya? Ya, silakan. Oke, yang pertama ini dari anonim. Jadi dia nggak mau menyebutkan identitasnya sih Kak. Nah, dia ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Kak, selama pandemi seperti ini, biasanya gangguan kesehatan mental seperti apa sih yang sering ditemui oleh remaja? Dan yang kedua, ini dia bercerita. Ini kakak mau menjawab pertanyaan pertama dulu atau mau mendengarkan ceritanya juga sekalian? Pertanyaan pertama dulu aja kali ya. Yang soal di remaja paling sering dihadapin tuh apa gitu kan? Bisa Kak? Bervariasi sih sebenarnya, sama sih sama dengan yang jawaban pertama tadi aku sebutkan, kayak gangguan kecemasan, keluhan kecemasan, keluhan somatis gitu kan. Terus juga ada stres umum dan juga hambatan belajar. Dan memang paling sering atau paling kelihatan itu pada saat ini hambatan belajar sih gitu kan, karena ya online, daring, banyak keterbatasannya, banyak kayak kesulitannya, baik itu dari jaringan secara teknis maupun secara pembelajaran. Kayak beda banget kan guru ceramah atau ngasih materi secara langsung sama dari video gini gitu kan, terbatas banget seperti itu. Memang banyaknya di gangguan belajar. Terus ada juga di masalah kesepian tadi, karena memang anak-anak remaja itu lagi pada pengen berteman kan, lagi memang ya Kak, tinggi buat kebutuhan sosialnya gitu. Lagi kalau kita dulu sekolah kan kita suka nongkrong di kantin, terus ngobrol bareng-bareng rame-rame. Tapi sekarang kan ya nggak bisa nongkrong, nggak bisa ngobrol di kantin gitu. Itu sih. Dan akhirnya tadi berujung pada perasaan depresi yang sempat aku beberapa kali nanganin atau dengerin orang dengan perasaan depresinya mereka pada anak-anak remaja. Itu sih yang aku sebutkan tadi, sama perasaan kesepian dan juga perasaan depresi yang sering dialami oleh remaja pada belakangan ini gitu. Oh gitu ya Kak ya. Berarti emang banyak lebih kayak disosialisasi dan juga perubahan gaya hidup itu tadi ya Kak ya, seperti yang sudah kita bahas beberapa kali tadi. Yep. Nah, selanjutnya nih Kak, masuk ke pertanyaan kedua. Ini sedikit cerita ringkas dari dia. Aku bacain ya Kak. Selama pandemi, sebagai masyarakat yang taat perintah, pasti kita akan banyak menghabiskan waktu di rumah aja nih. Keadaan ini cukup bisa dibilang culture shock bagi saya karena selama kuliah menghabiskan banyak waktu di Surabaya, bahkan sebulan bisa tidak pulang ke rumah yang ada di kota B. Di sisi lain, ayah saya juga kerja di luar kota, sehingga jarang berkumpul full satu keluarga. Nah, selama PPKM ini, keluarga itu full di rumah, Kak. Namun keadaan tidak sesuai dengan harapan. Orang tua saya sengkar, bahkan dengan masalah yang sepele. Sebagai mahasiswa semester 7, suasana itu sangat tidak nyaman untuk saya, apalagi ketika saya sedang mengerjakan tugas. Bahkan saya merasakan emosi yang ikut naik turun walaupun saya tidak pernah meluapkannya, karena saya tipe orang yang diam dan memendam. Saran kakak, apa sih yang bisa saya lakukan agar mental saya tidak breakdance setiap jam? Thank you. Lucu ya mental breakdance itu, tapi kalau misalkan mungkin ini maksud mental breakdown ya, tapi kalau misalkan dia mental breakdown tiap jam itu sudah bahaya banget sih sebenarnya. Jadi bisa langsung ke psikolog atau ke psikiater gitu kan. Tapi dari ceritanya kan tadi kayak ada perubahan gaya hidup, terus juga dia sering liatin orang tuanya itu bertengkar gara-gara masalah sepele. Ya mungkin masalah ini sebenarnya itu selalu ada, tapi belum pernah terselesaikan aja. Jadi gara-gara di rumah sering ketemu terus, kira sering berantem karena masalah-masalah sebelumnya mungkin gitu. Nah buat dia yang bisa dilakuin adalah sebenarnya sama sih dengan apa yang aku sebutkan tadi gitu. Pertama grounding, terus juga pernafasan, meditasi. Pertama buat state ke kondisi yang lebih nyaman dan lebih tenang gitu. Itu pertama. Terus juga buat
preventif ya, kayak buat mencegahnya supaya juga menjaga kesehatan mental itu lebih terjaga juga, itu dengan cara melakukan self care tadi. Basic perawatan diri, makan, minum, kebersihan, mandi, skincarean mungkin kalau misalkan terbiasa skincarean, sama kegiatan-kegiatan yang dia sukai atau olahraga kecil gitu, kayak push up maybe atau squat jam. Kalau di rumah kan mungkin terbatas ya geraknya ya, jadi yang bisa dilakukan di rumah aja gitu, karena lagi PPKM juga gitu sih. Sama mungkin kalau sebenarnya Pak perlu juga bercerita, itu sih penting, karena kan dari ceritanya dia memendam, ada emosi yang dia simpan, dan sesekali emosi itu dia ceritakan meledak-ledak tiap jam katanya kan, berarti kan emosi itu sebelum meledak harus diceritakan dulu. Jadi memang sama-sama keluar, tapi kalau mental breakdown itu kan lebih bahaya dan juga nggak enak ya. Kalau cerita itu tuh malah lebih enak, lebih lega, emosinya keluar karena lebih keluar dengan cara efektif gitu. Tetap cerita dulu, usahakan buat cerita sama orang yang bagi kamu terdekat atau bagi kamu terpercaya. Kalau misalkan nggak ada, gunakan layanan-layanan konseling online, kayak mungkin dari aplikasi atau dari Instagram atau dari Line. Kalau di komunitas aku ada Line, namanya ada @coratalpas gitu kan. Di IG aku juga sering aku share sih. Mungkin coba cari-cari layanan konseling online secara gratis maupun yang berbayar, tergantung kemampuannya kamu gimana gitu, tergantung kebutuhannya kamu gimana. Kalau misalkan nggak pernah coba, jadi coba yang online, yang gratisan dulu gitu, kayak @coratalpas atau komunitas lainnya, nggak harus di Coratalpas juga. Tapi itu coba ceritain dulu. Kalau misalkan susah, perlahan-lahan sekarang coba ceritain di tulisan, di buku, bikin diary atau journaling tiap harinya. Kayak hari ini kamu ngerasain apa, dan kamu juga perlu catat apa yang bikin kamu seneng pada hari itu. Hal-hal kecil aja, kayak sekedar aku seneng aku bisa makan sesuatu yang buat aku enak gitu, atau aku seneng aku hari ini bisa makan es krim yang bikin aku seneng. Yang kecil-kecil aja nggak apa-apa, jangan yang langsung wah gitu, supaya harapan itu tetap ada dan kita bisa lihat, oh setidaknya dari kegiatan yang buruk terjadi pada hari ini ada kejadian yang bikin enak gitu sih. Jadi kayak melatih diri buat lebih bisa meluapkan emosi dari tulisan dulu aja. Udah terbiasa, ya udah langsung ke orang lain. Kalaupun misalkan mau langsung ke orang lain, malah bagus banget gitu loh. Gitu sih yang bisa dilakuin tadi. Oke, terima kasih Kak buat jawaban dari cerita yang pertama tadi. Oke. Nah, selanjutnya ada case yang kedua nih Kak, dari @lisa_asfa_. Selama pandemi COVID-19, beberapa orang menjadi tidak berkeinginan atau malas untuk bersosialisasi baik dalam virtual life maupun real life. Seringkali punya keinginan yang besar untuk tidak terlihat sama sekali dalam virtual life. Begitupun ketika dihadapkan terhadap pertemuan real life, akan memiliki negative thinking dalam berbagai hal termasuk rasa takut sebelum melakukannya. Bagaimana tuh Kak menurut Kakak terhadap hal tersebut? Mungkin yang perlu dilakuin itu cari tahu dulu apa yang bikin kamu takut. Seperti kayak penyebabnya apa nih? Yang ditakutkan itu apa? Takut penilaian kah? Atau takut orang lain akan berbuat buruk sama aku kah? Atau takut sama penyebaran virus COVID kah? Kalau misalkan di real life. Tapi kalau misalkan di virtual life, apa yang ditakutkan dari virtual life itu? Jadi ketakutan apa yang kamu bayangkan? Hal apa yang kamu bayangkan terjadi ketika kamu komunikasi secara virtual dan real life? Dicoba cari tahu itu dulu gitu. Apakah wajar? Kalau wajar-wajar aja rasa takut itu. Emosi itu gak ada yang salah. Tapi kalau misalkan kamu merasa takut tanpa ada penyebab yang pasti atau yang jelas, itu berarti kan ada sesuatu yang salah tentunya kan. Dan nggak apa-apa sih, kita juga nggak mesti harus tahu penyebab kita apa, karena memang mengetahui penyebab hal yang mengganggu kita itu adalah proses kan, dan memang nggak bisa instan. Tapi dari cerita perlu dicari tahu dulu negative thinkingnya soal apa, isinya apa, sama ketakutannya tuh ketakutan sama apa gitu. Takut penilaian kah, judgement kah, atau takut orang berbuat jahat sama aku kah gitu, takut orang akan berkhianat sama aku kah. Karena kan banyak sekali. Kalau dari cerita aku belum bisa nangkep sama apa yang dia takutkan, tapi takut itu wajar, dan takut itu adalah emosi yang
penting dan memang bisa jadi alarm tubuh kita juga kan gitu. Jadi emosi itu kan yang salah. Emosi itu perlu diakui, perlu dirasakan, diakui, baru diatasi gitu. Oh gitu. Oke, siap Kak. Terima kasih ya untuk jawaban yang sudah dijelaskan sama Kak Rizky tadi buat pertanyaan dari teman-teman. Semoga jawaban yang diberikan bisa bermanfaat dan berguna juga ya Kak buat mereka. Iya, amin. Amin. Dan makasih juga buat tadi teman-teman yang sudah menitipkan pertanyaan buat Kak Rizky. Oh iya Kak, pembahasannya cukup banyak dan berkesan ya mengenai dari gangguan kesehatan mental yang terjadi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, sebelum kita tutup pembicaraan di podcast ini, mungkin ada yang mau disampaikan sama Kak Rizky buat teman-teman? Mungkin yang bisa aku sampaikan sih dikit aja, kayak kalian bisa bertahan hidup, bisa bertahan waras sampai sejauh ini juga itu udah bagus banget. Itu pencapaian yang luar biasa banget karena memang sulit kan gitu. Terus juga kalau butuh cerita langsung cerita aja, jangan dipendam-pendam karena kita tuh gak harus sendirian untuk melalui masalah, dan nggak apa-apa ketika kita lagi ada masalah. It's okay to not be okay. Kayak slogan yang ada di film maupun di sosial media lainnya kan udah banyak banget tuh. It's okay to not be okay guys. Kita nggak harus kuat all the time, nggak harus kuat gitu. Dan lakukan terus self care, jangan sampai ketinggalan self care-nya. Itu aja sih paling. Oke, terima kasih buat Kak Rizky untuk waktu dan kesempatannya sudah mau ngobrol sama aku dan juga mau sharing buat teman-teman di podcast COVID-19 Podfin ini. Semoga buat Kak Rizky juga barokah segala aktivitasnya, semoga dilancarkan dan dimudahkan juga rezekinya, dan selalu bisa berkembang dan memberikan hal baik kepada orang-orang di sekitar. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah, sebelum kita tutup, izin untuk dokumentasi, gak apa-apa ya Kak? Iya, gak apa-apa, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Rizky. Buat teman-teman semua, bisa follow Instagramnya Kak Rizky di @rizky_ii. Atau mungkin ada info kontak yang lain Kak, mungkin yang mau diinfoin? Ya aku tuh rizky__i. Terus juga kalian juga bisa cek komunitas alpas.id, sama ada juga layanan konseling online gratis di @coratalpas, ada app-nya. Itu aja sih paling. Jadi ketika lagi butuh cerita sama pihak lain yang mungkin nggak pernah yang sulit buat cerita atau nggak ada tempat buat cerita, bisa pakai layanan Corat Alpas. Itu aja sih paling. Oke, siap. Terima kasih ya Kak Rizky buat kesempatannya di podcast episode 2 kita kali ini. Thank you juga ajakannya, Snu. Aku izin tutup dulu ya Kak. Oke, silakan. Oke teman-teman, itu tadi apa yang sudah bisa disampaikan oleh Kak Rizky mengenai dampak kesehatan mental dan juga mengenai bagaimana sih cara kita mengatasi gangguan kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga bisa membantu teman-teman untuk mengatasi dari gangguan kesehatan mental yang mungkin sedang dialami atau sedang menjadi permasalahan pada hidup teman-teman di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Oke, kurang lebih itu tadi informasinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Aku Feby mewakili dari tim KKN DR 120 UINSA undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kita biar kita juga bisa bersemangat untuk memberikan informasi yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.